Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman seperjuangan ASN terutama guru? Pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana untuk naik pangkat 2,5 tahun yang selama ini teman-teman mengeluh dengan hal itu. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Haryanto, MPD dari Jawa Timur. Pada hari ini karena banyak permintaan dari teman-teman untuk memberikan trik atau tutorial bagaimana kita akan memproses naik pangkat mungkin lebih cepat, lebih baik. Ya, sebelumnya saya mohon untuk dibantu subscribe-nya, like and share biar video ini nanti bermanfaat buat teman-teman yang lain. Baiklah, pada pertemuan ini kali ini bagaimana kita naik pangkat selama dalam waktu 2,5 tahun. Ya, jadi kalau saya membaca dari Permenpan nomor 36 ya kalau tidak salah, Permenpan nomor 16 ya 2009, di situ dijelaskan tentang dalam proses naik pangkat kita bisa melihat buku 1, 2, 3 dan 4. Di situ minimal ya kita mengejar 2,5 tahun atau 5 semester itu ada di situ keterangannya. Kemudian yang perlu kita pahami di sini adalah ada beberapa yang saya gali dari teman-teman itu. Yang pertama adalah kita perlu mengerti kewajiban guru dan karir itu adalah harus berjalan dengan seimbang. Ya, selama ini kita disibukkan dengan tugas-tugas kita sebagai guru, terutama di era pandemi ini kita harus menyiapkan banyak video tutorial tentang pembelajaran dan sebagainya. Kemudian untuk karir bagaimana? Nah, selama ini karir kita misalkan untuk naik golongan itu kita dalam proses naik ke jenjang yang lebih tinggi itu selalu susah atau kesulitan. Kenapa? Karena kita sudah disibukkan dengan tugas-tugas kewajiban sebagai guru, kemudian kita lupa atau mungkin tidak membaca. Jadi aturan yang tertulis dalam buku 1, 2, 3 dan 4 itu sudah jelas sekali di sana bagaimana kita nanti proses untuk naik pangkat. Apa triknya? Ya berarti kita setelah membaca itu harus menyiapkan syarat-syarat yang ada yang dipersyaratkan untuk naik pangkat. Baiklah, saya lanjutkan. Muncul dari kejenuhan itu biasanya teman-teman itu untuk mulai dari 3C sampai ke 4E terutama. Kemarin saya punya teman di Bojonegoro itu, saya bantu untuk naik ke 4D. Dalam proses yang dengan sabarnya dia ikut presentasi di Jakarta dan akhirnya lolos. Oke, saya lanjutkan. Dari Permenpan ini kita sudah memenuhi syarat kalau misalkan 2,5 tahun berarti 5 semester ya, dia sudah terpenuhi ini. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Pertama kali silakan cek pak kita ya, SK pak terakhir ya, silakan dicek itu masa penilaiannya. Kita perhatikan di dalam pak itu nilai masa penilaian perlu di garis bawahi, kita penilaian akhir tahun berapa dan sebagainya. Setelah masa penilaian itu berarti kita sudah bisa mulai menghitung. Yang kedua, kita perlu memahami tabel ini. Tabel ini sengaja saya tulis di papan ini supaya kita nanti paham betul. Jadi mulai dari golongan 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D dan sampai 4E. Di sini ada nilai yang kita butuhkan. Ini adalah nilai yang kita perlukan nanti untuk naik pangkat. Ya, dari tabel ini mungkin Bapak Ibu sudah punya semuanya, tapi mungkin ketelesot dan sebagainya atau malas membacanya. Oke, silakan diperhatikan ya. Jadi dari apa yang saya tulis ini adalah jumlah nilai yang diperlukan untuk naik golongan. Misalkan 3A ke 3B berarti dia membutuhkan nilai 50 untuk naik pangkatnya. Kemudian dari 3B ke 3C dia juga membutuhkan nilai 50 ya. Kemudian dari 3C ke 3D dia membutuhkan nilai 100.
3D sampai 4A dia membutuhkan nilai 100 seperti ini. Jadi AKK ini angka kredit kumulatif ini yang kita perlukan adalah ini nanti untuk naik pangkat ya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi ke syarat wajibnya di sini adalah angka PKB yang wajib. Jadi kalau 3PD, nah pada saat 3A ke 3B ini kita hanya membutuhkan nilai 3PD 0 PI. Kalau ini adalah unsur ya, cuman ini tidak wajib, jumlahnya hanya minimal ada begitu. Kalau misalkan saya contohkan langsung aja ke misalkan ini ya 3D ke 4A misalkan. Nah, di 3D 4A ini berarti membutuhkan nilai 100 ya. Dari nilai 100 ini yang wajib dipenuhi oleh PIKD-nya adalah dia membutuhkan 4 PD kemudian 8 PI ya, PI karya inovatif itu misalkan BTK dan sebagainya atau buku. Oke, saya lanjutkan. Jadi dari tabel ini sebenarnya kita itu sudah benar-benar memahami sebenarnya. Mudah sekali pokoknya. Coba nanti silakan dicermati lagi. Kemudian kalau misalkan saya ambil contoh misalkan, ini saya ambil contoh. Ini kemarin saya ketemu teman, kebetulan saya membantu mengerjakan berkasnya. Jadi kebetulan dia naik 3D ke 4A. Ya, 3D ke 4A. Kemudian pada paknya bisa cek masa perdilan dihitung setelah kita menghitung untuk pengajuan angka kredit itu setelah pak terakhir ya ini. Kemudian di dalam pak itu, di dalam pak yang kita punya, ya ini kebetulan teman saya kemarin yang saya cek itu di AKK lamanya 216194. Kemudian yang baru 140,50. Untuk 3D ke 4A ya, ke 3D ke 4A dia membutuhkan nilai 100. Ini membutuhkan nilai ini membutuhkan nilai 100 ya. Terus jumlah unsur utama dari penunjang ini, jumlah semuanya adalah 356.694. Ini di pak ya, di paknya ada di itu 356,694. Nah, dia butuhnya 400. Di mana kita mencari 400 ini? Nah, ini 3D ke 4A ya, 300 ke 400. Jadi dia butuhnya itu 400 nilainya. Padahal kita sudah punya 356,94 ya. Kemudian langkah selanjutnya apa yang dilakukan? Kita hitung jumlah AKK yang kita sudah punya yang sebelumnya pak terakhir adalah 356,694 ini. Jumlah AKK yang dibutuhkan ada 400. Kekurangan AKK yang kita butuhkan hanya ini. Berarti kekurangan kita itu hanya 43,306. Tuh, ini ya kekurangannya. Kemudian langkah selanjutnya apa? Biasanya di dalam pengajuan itu kan bulan April sama Oktober ya. Nah, nanti silakan dihitung sendiri kalau itu ya. Jadi kita perhitungannya adalah kalender di sana. Nah, sekarang saya lanjutkan. Dalam pengajuan ini ingat PKG. Nilai PKG itu dihitung dalam 1 tahun. Kalau misalkan kita berhitungnya 2,5 tahun, berarti kita menghitung PKG hanya 2 tahunnya. Yang 0,5 bagaimana ya? Tidak bisa dihitung. Karena terbitnya PKG adalah 1 tahun. Berarti PKG yang kita dapat nilainya, yang kita dapat 3D, kamu Bapak Ibu bisa melihat di tabel ya. Melihat tabel, di situ ada pada golongan 3D nilai kita dikatakan baik PKG itu sebesar 19,5 dalam 1 tahun. Berarti kalau kita 2 tahun di sini adalah nilainya 39. Ini nilai kita 39. Ini dalam 2 tahun. Nah, terus wajib. Nah, ini penting buat kita. Jadi sebenarnya kelemahan kita sebenarnya adalah menyiapkan ini. Yang harusnya wajib justru kita itu kelendran bahasanya ya. Kalau orang Jawa mengatakan kelendran atau tidak siap. PD, pengembangan diri. Dalam pengembangan diri ini sebenarnya kalau kita aktif dalam kegiatan
guru ya, workshop dan sebagainya, insya Allah kalau hanya mengumpulkan nilai sejumlah 4, hanya sejumlah 4, insya Allah mudah sekali. Saya sendiri baru 1 semester ini bisa buat sertifikat PD 3 ya. Jadi sebenarnya mudah. Jadi tinggal kita nanti dalam kegiatan ke guru ya, workshop, MGMP dan seterusnya, kita aktif di sana. PKB, nilai PKB yang dibutuhkan di sini adalah 8. Untuk naik 3D ke 4A kita membutuhkan nilai 8. Ya. Kemudian harus ada 1 laporan PTK. Harus ada 1 laporan PK untuk golongan ini, yang 3D ke 4A, minimal 1 laporan tindakan kelas. Nah, kemudian kalau ini saya rangkum ya, kemarin saya menghitung di teman saya itu, rangkumannya PKG-nya sudah dapat nilai 39 ya. Kemudian PKG-nya 39, PD-nya sudah dapat nilai 6 karena dia mengikuti diklat yang saya hitung kemarin nilainya itu 6. Kemudian PI, publikasi ilmiah, karena ada PTK wajib tadi nilainya 4 ya, nilainya 4. Kemudian buku, saya tanya kemarin teman saya sudah membuat 3 buku pendidikan ya, jadi nilainya 9. Kemudian unsur penunjang ya, itu nilainya saya anggap aja 2,5. Nah, saya total ini nilainya 60,5, jadi nilainya ini sudah 60,5. Padahal teman saya ini baru berjalan 1 tahun. Setelah SK-nya turun 1 tahun berjalan, dia sudah bisa mengumpulkan nilai 60,5. Padahal yang kita butuhkan nilainya adalah 43,306. Jadi sudah lebih. Ya. Tapi syarat utama minimal nanti kita mengajukan pangkat adalah 2,5 tahun. Insya Allah ini bermanfaat buat Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia. Saya yakin Bapak Ibu guru akan lebih mudah jika nanti kita bisa sharing, komunikasi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu buat Bapak Ibu guru seluruh Indonesia.